Taib ikhwan, kita lanjut ke man huwal musyrik. Siapa sih yang disebut orang musyrik tadi? Sampai Allah Subhanahu wa taala begitu benar-benar melarang kesyirikan, maka harus ada usaha kita mengetahui apa itu kesyirikan, kemudian siapa sih orang musyrik agar kita tidak melakukannya gitu. Maka faman sarafa nau'an min anwa'il ibadah li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Ini orang musyrik. Definisi musyrik ini antum harus hafalkan. Man sarafa nau'an min anwa'il ibadah li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik, dikatakan musyrik dan dia kafir. Kafir. Na'udzubillah. Dan di sini Syekh membawakan salah satu contoh dari ibadah, yaitu ad-du'a, berdoa. Berdoa itu bisa artinya ibadah juga, berdoa itu bisa artinya berdoa yang kita lakukan secara khusus. Bisa apa saja, doa itu ibadah juga. Ad-du'a di sini adalah ibadah secara umum. Dan mengapa dipilih dengan bahasa ad-du'a? Karena dalam hadis Rasulullah menegaskan ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Maka kata doa di sini masuk ibadah secara umum. Kemudian ibadah secara khusus terkait dengan tata cara doa yang telah kita lakukan, yang kita telah ketahui melakukannya. Fadu'a'u ibadatun amarallahu biha faman da'allah wahdahu fahuwa muwahhid wa man da'a ghairallahi faqad asyraka. Doa adalah ibadah yang Allah perintahkan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta artinya, fahuwa muwahhid, maka dia adalah orang ahli tauhid. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang telah melakukan kesyirikan. Allah punya banyak dalil dalam Al-Quran terkait dengan doa ini. Dari ayat ini sampai ke halaman selanjutnya, ini dalil tentang doa semua. Kita baca ayat dan artinya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memadorotkanmu. Jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti apapun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Kemudian di dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu, tempat-tempat ibadah itu milik Allah, dan jangan kalian menyembah apapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Qul inna ma'ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Qul inna ma'ad'u rabbi la usyriku bihi syai'a. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibaligh wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedangkan berhala-berhala itu juga dibuat orang. Dan berhala-berhala itu adalah benda mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan kalian menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang lain. Kalau kalian menyembahnya maka kalian akan menjadi orang-orang yang terazab. Menjadi orang-orang yang diazab. Sisanya antum bisa baca sendiri ya. Di sini ada di dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14, kemudian Az-Zumar ayat 38, kemudian Al-Ahqaf ayat 4 sampai 6. Yang intinya bahwasannya berdoa itu hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah secara umum hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam hadis wa sabata fi sunan ani Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam ad-du'a'u huwal ibadah. Dan telah tetap di dalam hadis Rasulullah bahwasannya Nu'man bin Bashir mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan al-khusumatu baina rusul wa qaumihim fi hadza tauhid. Perselisihan atau permusuhan yang terjadi antara Rasul dan kaumnya disebabkan tauhid uluhiyah. Disebabkan tauhid ini. Al-khusumah itu perselisihan atau permusuhan ya, yang dilakukan permusuhan antara Rasul dan kaumnya disebabkan tauhid uluhiyah. Wa hadza tauhidul uluhiyah huwa alladhi waqa'at fihi al-khusumah baina rusul wa umamihim. Ini adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah, huwa alladhi waqa'at fihi al-khusumah baina rusul wa umamihim. Ini adalah tauhid yang di mana tauhid ini menimbulkan permusuhan, perselisihan antara para rasul dan para umatnya. Padahal para nabi dan rasul diutus dengan sebab tauhid untuk menyebarkan tauhid uluhiyah, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, tauhid. Kenapa bisa terjadi permusuhan? Banyak sekali sebabnya. Salah satunya para manusia meyakini seperti yang telah kita lewati tentang tawasul ya. Mereka meyakini diri mereka berdosa. Kemudian mereka merasa tidak layak diri mereka untuk berdoa secara langsung kepada Allah. Maka mereka melakukan tawasul. Tawasul yang tidak disyariatkan ya. Yaitu tawasulnya kepada benda-benda mati, atau kepada orang yang soleh yang telah mati, atau kepada tawasul-tawasul yang tidak masyru' lainnya. Maka itu menyebabkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ketika dinasehati itu adalah sebuah kesyirikan. Diri mereka merasa di dalam kebenaran karena hal itu
sebuah bentuk tawasul dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah tawasul yang tidak masyru', maka mereka bermusuhan dengan orang yang melarang hal tersebut, seperti para ahlu bid'ah. Tabaruk juga kepada hal-hal yang tidak semestinya, kepada para kiai yang bisa diminum air bekas wudunya. Na'udzubillah. Ini adalah tabaruk yang tidak benar oleh agama. Dan itu bisa menyebabkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dan para nabi juga dulu seperti itu. Tapi dalam kasus yang besar. Orang-orang Mekah ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menyebarkan agama tauhid, agama Islam, mereka tidak menyukai Nabi Muhammad, malah takjub mereka. Kok bisa Tuhan-Tuhan itu dijadikan satu? Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan itu bukan orang-orang yang tidak soleh, bahkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dianggap dermawan, dan mereka bertawasul dengan orang-orang tersebut. Dan itu menjadi hal yang biasa sampai datangnya Nabi Muhammad SAW untuk mencegah hal itu, yaitu atau untuk menyebarkan tauhid uluhiyah. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalian berdoa kepada Allah. Bukan kalian berdoa kepada patung, bukan kalian berdoa kepada orang soleh yang sudah mati kemudian meminta mereka agar Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan mereka agar mereka memohonkan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa orang yang berdosa. Bukan seperti itu caranya. Maka Nabi Muhammad diutus untuk hal itu. Ketika diingatkan ya mereka marah. Dan terjadilah permusuhan antara Nabi dan Rasul dengan umatnya. Gara-gara ini. Ursilat Rasul li ajli min ajli hadza tauhid. Para Nabi dan Rasul diutus dengan alasan tauhid ini, menyebarkan tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi arsalallahu ar-rusula min ajli bayanihi wa da'wati ilaihi wa anzalal kutuba fi takririhi wa tauhidihi wal ihtijaji lahu kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan demikianlah tauhid tadi. Sebab Allah memerintahkan para rasul yakni untuk menerangkan tauhid tersebut. Kemudian untuk mendakwahkan kepada mereka tauhid itu, yaitu tauhid uluhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan buku-buku atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab untuk menetapkan tauhid uluhiyah dan menjelaskannya kepada umat manusia. Wal ihtijaji lahu, dan agar Al-Quran atau kitab-kitab secara umum, kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul berisikan tauhid tadi, menjadi hujah bagi umat manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka, yaitu para rasul tadi, menerangkan ani'budullaha, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Taghut itu apa? Ma'ubida min ghairillahi subhanahu wa taala. Apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan taghut. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah ana fa'budun. Tidaklah kami utus para rasul sebelummu wahai Muhammad, seorang rasul pun wahai Muhammad, illa, kecuali nuhi ilaihi,
kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illallah ana fa'budun. La ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'budun, sembahlah aku. Fa'buduni ini, fa'buduni ya-nya dihilangkan karena di akhir ayat. Kemudian artinya adalah fa'buduni, sembahlah aku. Wa qala ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, bahwa tidak ada sesembahan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Nah, itu adalah dalil-dalil bahwasannya para nabi dan rasul dulu diutus dengan tauhid uluhiyah dan menjadi sebab turunnya kitab-kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerangkan tauhid uluhiyah.